Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Anchor dan kita bisa didengarkan di aplikasi-aplikasi podcast ternama di Indonesia. Kita bisa didengarkan di Noise, kemudian Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan Dengan canda. Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Halo teman-teman. Hai. Wow, Nico. Kita sekarang di mana Bang Moses? Box to box. Wih, Kita mantap. rental studionya Box to Box hari ini. Iya, dan kita sekarang juga sudah kerjasama dengan Anchor Yang- untuk bantu kita proses rekaman, Gila ya. sampai editing, sampai publish di channel-channel podcast. Plus kita bisa tahu juga jumlah pendengar kita, gendernya siapa aja, dan Betul. itu gratis ya Nick ya? Iya betul, Wow. gratis. Dan hari ini lagi nih gua bawa keresahan lagi. Apa tuh Bang? Pokoknya hari ini, kemarin kan kita udah ngomongin asuransi ya, which is tuh udah oke lah. Walaupun kulit enak aja lo kalau mau dalam bayar dong. Oh ya, Enggak, silakan enggak. dengerin podcast kita sebelumnya. Sebelumnya dulu. Nanti kita akan buat lagi, tapi yang hari ini nih, gue punya hasil survei kata data. Aduh, apa lagi nih Bang? Ini terkait kondisi keuangan milenial. Which is kita milenial tapi tua ya. Iya dong, 87 gue. Gak kerasa sekarang sebenarnya tuh udah ganti generasi Bang. Yang Z, bentar lagi Alpha. Iya, bentar lagi Alpha. Cuman di sini ada ragam alasan kondisi keuangan memburuk September 2021. Pendapatan usaha menurun ada 38%. Ada yang kena PHK, ibaratnya keuangannya memburuk gara-gara PHK. Ada pengeluaran kesehatan bos, 16,9%. Pemotongan gaji 11,5 dan investasi merugi 7,2. Wow, investasi merugi tahun 2021 nih. Kalau 2022 lebih besar. Tapi sekarang udah mulai lagi naik nih Bang. Iya, tapi kan karena dia ini kan belum menghitung efek robot Iya, kemarin, betul. efek kripto, belum Betul, belum ngitung betul. kata data ini. Cuman ini gue mau bahas di mana ini udah bulan September menuju ke Oktober di mana semua orang berharap ada bonus atau enggak ada apresiasi, Betul. ya kan? Dan keuangannya lagi memburuk. Jadi orang banyak berharap bahwa keuangan dia semakin membaik gitu Iya. kan. Tapi baik lagi orang-orang kalau gua sendiri pun kadang kan juga banyak dapat informasi tentang manajemen keuangan itu dari sosial media Bang Moses. Iya, Dari IG, dari TikTok gitu kan. Nah, tapi kok gue merasa ini harusnya seperti ini atau sebenarnya kita butuh bantuan gak sih dalam mengelola keuangan gitu. Nah, ini kadang-kadang kan kita suka sotoy, suka salah juga ngelihat sumber ya kan. Betul. Kita butuh diskusi, kita butuh masukan dan Iya. gue bukan seneng keuangan milenial memburuk. Ya ini termasuk gua di sini sebenarnya. Iya dong, termasuk. Iya ya. Ya, gue sih gak kena PHK, cuman investasi merugi ya termasuk. Karena maksud gue apa ya, uang itu kan kayak waktu sih Bang. Maksudnya Ya. nggak bisa kalau udah lu bayar, lu spending, nggak mungkin kan lu berharap suatu saat lagi tuh baikin lagi dong uang gua, Ya. kan nggak mungkin kan. Jadi kalau sakit aja kita ke dokter gitu loh. Tapi maksudnya kalau untuk tentang kesehatan keuangan ini kita mesti ke siapa sih sebenarnya? Dan gak mungkin diasuransiin dong. Jadi kita harus panggil lagi teman kita. Bang Irsyad. Halo. Yes. Nah, ini kemarin udah asuransi, sekarang kita ngomongin financial. Financial planner. Bang, boleh di-mention Bang, Abang sebagai financial planner di mana sekarang? Di rekadana.com. Rekadana.com and bisa dicek di Instagram di @rekadana_com. Oke. Nick, Bang Irsyad, jadi cerita gini. Kan biasa lah ya, anak udah masuk SD. Oh siap. Investasi gue tadi memburuk masalahnya. Bang, kira-kira ada nggak Bang? Ini kan biasanya kan Abang kalau ketemu klien kayak gue kan ya. Siap. Yang desperate ya. Kira-kira lo kalau ketemu klien untuk ngomongin financial planner, apa yang lo tanya pertama? Pastinya kemampuan dompet dulu ya. Anjir, Dompet sama lagi. ya. Sama ya. Dompetnya dompet digital apa dompet beneran nih? Sekarang digital bro. Sekarang digital ya, Sekarang digital, mantap. parah. Kalau di dompet Bang, ya sebenarnya pemasukan sama pengeluaran sekarang nyaris sama gara-gara beban pendidikan. Oh siap. Nah, karena asumsi gue bayar sekolah anak SD itu di tahun depan, bukan di tahun ini. Jadi ini lu maksudnya anak lu jadi lebih cepet setahun kah? Enggak, jadi sekarang beberapa pendidikan swasta ya Nick ya, merubah cara pembayarannya. Jadi anak gue baru masuk TK 2 bulan, gue langsung disuruh bayar SD bos. Oh. Biar dapat potongan. Iya, gue ingat bahkan ada yang untuk SMP, SMA juga kalau mau bayar dari sekarang bisa. Bisa. Kalau bayarnya nanti lebih mahal Dan gitu lo kan. tahu dong, sebagai ada ibu negara RI 1 ya kan, bayar saja. Iya, Masalah iya. ini kan cash in cash out kan Bang. Gue berharap di tahun depan gue baru bisa bayar. Di Januari abis gue dapat apresiasi atau enggak gue dapat kickback dari investasi ya kan. Tapi kalau sekarang kan jadi cash gue jadi kacau kan nih ibaratnya kan. Nah, menurut lu gimana Bang dengan fenomena yang kayak gini atau kayak gue lah?
Oke, pertama kali kita harus lihat dulu kondisi keuangannya, pemasukan dan pengeluarannya oke. sehat apa enggak seperti itu tadi. Terus kalau misalkan ada pengeluaran yang di luar ekspektasi itu dihitung lagi. Oh, kalau misalkan bayarnya nanti katanya akan lebih naik lagi. Kalau Iya. bayar sekarang ada dapat mungkin bahasanya diskon, Diskon, atau iya, apa iya, gitu iya, ya. iya. Oke. Nah itu diperhatiin lagi. Kalau gue bayar sekarang ganggu gak nih keuangannya? Iya, Kalau iya, misalnya iya. masih ganggu, kalau misalnya dihitung lagi ke depannya, kayaknya mendingan ke depan nggak apa-apa deh. Tapi biar supaya sekarang ini keuangannya aman dulu, ya nggak apa-apa ke depannya dulu. Oh. Gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Paling nggak usah beli baju, nggak usah nonton. Tapi maksud gue juga nggak perlu dipaksain sih Bang Moses ya, kalau emang misalnya masih kan kita kan punya pendapatan tiap bulan sampai akhir tahun gitu Betul, kan, sampai tahun depan misalnya. Ya kalau memang kita ngerasa kita mampu bayarnya sampai tahun depan, ya udah bayar tahun depan aja gitu, daripada bayar sekarang kemudian akhirnya lu jadi ngirit-ngirit dan kualitas hidup lu jadi menurun. Bener sih. Cuman nanti kalau lo rasakan. Tapi nggak apa-apa. Gue terima dulu karena gini. Untuk pendengar podcast yang lain kan juga pasti punya masalah yang hampir sama kan. Ini masalah time to buy-nya aja nih. Ya kan waktu untuk membelinya kan. Cuman bener sih ketika gue ngeliat cash flow gue masih positif dan ada beberapa kebutuhan yang tidak penting yang harus gue tidak lakukan, misalnya beli boba. Ya dong, boba tuh mahal bos. Iya. Atau enggak ke Starbucks ya gue rubah jadi kopi, ya menurut gue masih oke lah dengan gue ngeganti tersier ya, bukan premiernya ya, betul ya gitu ya Bang Barisa itu ya? Betul. Jadi kalau kita ngomongin cash flow ya, kita ngomong bahasanya cash flow. Untuknya pertama kali kita hemat sana sini dulu. Betul. Terus kalau misalnya udah hemat sana sini masih mepet bahasanya, ya mau nggak mau kita emang harus ningkatin income kayak gitu. Memang ilmunya seperti itu ya Bang ya. Kayaknya bener deh, semua orang-orang yang ngomong sama kita nih dari episode yang kemarin ningkatin income. Iya. Tapi pertanyaannya gini Bang, harusnya dimulai dari usia berapa sih kalau konsultasi keuangan? Ketika punya penghasilan. Serius loh. Jadi kalau umur-umur 21 ya lulus 21 22. ya 21 22 tuh nggak apa-apa punya konsultan keuangan gitu atau nanya-nanya gitu. Nggak apa-apa. Jadi memang balik lagi kita untuk biar tahu kita awareness kita terhadap keuangan kita, dompet kita nih bagus nggak nih, sehat nggak nih. Terus kemudian untuk kalau mau buat investasi atau mau beli asuransi dan seterusnya, aman nggak nih gue ke depannya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kan juga beberapa waktu lalu kan pernah ada case kan Bang, ada penasihat keuangan, terus ujung-ujungnya jadinya ada penyimpangan lah. Itu cuma satu case lah ya, nggak terlalu banyak. Cuman Bang Irsyad boleh kasih tahu kita nggak sih sebenarnya buat teman-teman pendengar podcast Kotak Masuk yang tadi misalnya baru masuk kerja, ada nggak sih alasan di titik mana mereka tuh sebaiknya konsultasi ke penasihat yang memang sudah certified gitu? Ah iya benar, certified, bukan TikTok certified. Ya? Oke, jadi pertama kali ya kita punya penghasilan, nggak ada salahnya kita konsultasi ke financial planner misalkan. Nah, terus cara memilihnya bagaimana? Nah, itu milih-milihnya. Nah, khawatir misalkan takut yang kayak kasus J lah, kasus J. kemarin-kemarin yang segala macam ya itu. Jadi kita pilih yang karena kita sebagai certified financial planner ini kita punya yang namanya kode etik. Kode etik yang dimana kita harus patuhin, yaitu kita hanya sebagai memberi advice kepada klien. Utamakan kebutuhan klien seperti itu. Kita sesuaikan dengan advice mereka gitu. Jadi kita kasih advice bukan untuk mengelola keuangannya mereka. Tapi kalau yang kasus-kasus kemarin itu kan kadang-kadang kita juga kita buta, jadi akhirnya gue pengennya dikelola keuangannya sama financial planner, itu juga nggak boleh sebenarnya. Oh itu nggak boleh? Secara etika nggak bisa? Nggak boleh. Oke, nah jadi gini Bang, misalnya gue balik ke 10 tahun yang lalu lah, usia 25, ya kan? Gaji awal itu gaji 6 juta lah kalau nggak salah. Itu bisa nggak gue konsultasi keuangan dengan gaji segitu? Siap perusahaan konsultan atau misalnya secara pribadi konsultan keuangan itu range-nya beda-beda. Ya. Kita ngomong di pasar range-nya biasanya mereka jam-jaman ya. Jam-jaman. Oke. Antara 1 juta sampai 3 juta tergantung, mereka juga ada paket-paketnya seperti itu. Nah, tergantung juga kebutuhan klien teman-teman di sini yang mau dianalisa seperti apa kayak gitu sih. Nah, buat sebagian orang sebenarnya 1 juta sebenarnya lumayan sih sebenarnya. Tapi boleh nggak sih dijelasin 1 juta tuh lu dapat apa aja sih gitu. Jadi biar balance nih. 1 juta tapi lu dapatnya apa aja. Jadi biar mereka juga ngerasa ini worth it gitu. Soalnya kan kalau di Twitter 1 juta bisa cuddling, bisa ya kan cuddling kan juga sama dong. Dia love planner loh. Iya. Iya dong, dia pendengar yang baik loh. Iya dong, kok gue tahu ya anjing. Tapi kayak 1 juta itu gimana Bang? Apa aja yang treatment atau aktivitas yang dilakukan sama financial planner? Oke, yang paling umum ya untuk melihat kondisi keuangan kita sehat atau enggak. Jadi kita ngeliatnya dari mana nih?
pemasukan pengeluaran. Terus Berarti buka rekening. Enggak, jadi kita tanya Oh, aja. jadi kita nggak usah buka rekening, cuman interview aja gitu. Interview, kemudian habis oke. itu kita tanya aja pemasukannya berapa, kemudian dari pemasukan ini dipakai pengeluarannya apa aja, kebutuhan bulanan, sampai kan kita kalau ngomongin financial planner tuh kadang-kadang suka diomongin katanya, wah kalau ketemu financial planner nggak boleh healing katanya gitu. Ih, nggak boleh Kesannya Maksudnya gitu. nggak boleh spending buat liburan gitu ya maksudnya ya. Itu Bukan nggak boleh, mungkin diminimalisir. nah sebenarnya kita harus punya budgetnya sebenarnya gitu. Oke, gue tadi mau nyeletuk untuk gue tahan. Jadi ibaratnya lo kayak interview ketemu mentor lo atau ketemu kakak kelas lo ya, ibaratnya gitu ya. Semacam kalau lo nge-gym ketemu apa? PT, PT. personal trainer. Oh siap, iya, siap. mirip. Udah kebayang nih. Jadi lo kayak cerita ya. Jadi Oke. kita ngobrol aja, oh targetnya apa nih? Misalkan tadi gue pengen, kadang-kadang juga target juga kadang-kadang yang gue alamin ya, gue ketemu financial planner kok gue nggak kaya-kaya ya, itu hal yang lucu menurut gue ya. Wow. Ya kalau lo nggak menambah pendapatan lo, gimana lo mau kaya Ya, gitu atau kan. Anda pergi ke sana lah. Iya. Oke. Ada cerita lucu nggak sih Bang Icat? Maksudnya 1-2 contoh aja. Maksudnya ketika lo ngadepin klien itu yang umumnya seperti apa dan Pertanyaannya. yang uniknya seperti apa gitu. Ya kayak tadi, gue pengen ketemu financial planner, pengen konsultasi, tapi katanya tujuannya pengen kaya. Kan kaya setiap orang beda-beda ya. Betul, Nah, betul, itu satu. Terus yang kedua, misalkan ketemu gue, atau konsultan yang lain yang sering ditemuin itu, mereka nggak tahu nih tujuan kedepannya apa. Itu beneran ada. Serius loh. Serius ada. Oke. Itu sorry kalau boleh tahu range umurnya rata-rata yang nggak tahu ya. Itu di umur 20 something, 30 something, 40 something. Kayaknya kita seumuran, kayaknya sekitar kita juga. Oh, 30 tapi dia belum tahu goalsnya mau kemana. Betul. Oke. Iya susah juga sih kalau nggak ada goalsnya juga mereka mau bantuin juga susah kan sebenarnya kan. Ya tadi mau kaya. Oke, jadi gue kebayang nih, Nick. Nanti coba di step by step nih ya. Karena kan CFA kan sama CFP kan ada beda ya. Beda ya CFA sama CFP. Jadi ketika lo interview itu kayak di ruangan atau di kafe atau di kantor atau di mana sih biasanya? Bisa di kantor, bisa di kafe, bisa. Berarti kayak janjian lah ya. Lo hubungin financial planner lo ambil paket yang mana. Betul. Bisa sejam lah, misalnya gue ambil sejam. Dan itu tuh diskusinya terkait pengeluaran dan pemasukan. Nah, Ya, pertamanya itu. Nah, terus second stepnya biasanya apa? Ya tadi kembali lagi setelah Goalsnya dia tahu dah misalnya. goalsnya misalkan contoh kesumuran kita untuk pendidikan anak, dana pendidikan anak misalkan ya udah lihat dari keuangannya dia misalkan aman, ya udah kita langsung nextnya untuk manajemen resikonya apa? Manajemen resikonya kita harus punya yang namanya dana darurat. Oke. Yang sering kita Ya. dengar ya. Ya. Habis itu baru punya asuransi seperti itu. Tapi itu kan kayak lo ke dokter, ke PT, bener ya? Ini PT ya nih. Betul. Kalau lo nggak ngelakuin ya bukan salah PT dong, bener gak? Betul banget. Jadi lu punya sumber bisa dari YouTube kan, misalnya nih kalau kita nge-gym, gue mau cara latihan pakai mesin yang pas. Bagus, ya. Ya lu bisa belajar sendiri di YouTube gitu. Tapi kan nggak ada yang ngeliatin lu bener apa enggak kan. Ya. Nah, dengan adanya PT atau nanti dengan adanya financial planner jadi bisa ngeliatin, oh, cara lu ini udah hampir bener, cuman kalau lu rubah sedikit kebiasaan lu misalnya spending itu bakal lebih maksimal gitu. Jadi lebih value-nya di sana sih sebenarnya, Bang. Dan bisa juga lo ikut seminar ringan-ringan dulu yang 150.000 tapi lo mau mau eksekusinya dengan serius ya kan betul. ya. Bisa ketemu financial planner ya. Betul banget. Oke. Jadi dulu kalau ada dia mah gue ke dia dulu. Iya, bener. Seminar kebanyakan dari dulu di kampus gue seminar aja. Jadi itu semudah itu ya sekarang ya Bang ya. Iya, jadi memang sekarang kan juga sosial media kan juga di mana-mana ya. Jadi kita benar banget tadi kita bisa ngelihat dulu yang namanya dari Instagram, dari TikTok, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu mereka sharing juga yang baik kayak gitu. Baru setelah itu, mana yang sesuai dengan hati nurani masing-masing kan. Oh ini kayaknya cocok sama si A, ya udah monggo aja gitu. Tapi pastikan juga si A ini memang patuh dengan kode etiknya seperti itu. Oh, chemistry-nya juga jangan cuman wah dia financial planner ganteng banget sih kayak opa-opa Korea. Nah, tapi lupa goalsnya ya kan. Jadi Siap. jadi lebih ke arah lo ke ya bener lah. Gue lebih enak bukan dokter spesialis ya, karena kalau dokter spesialis kan lo menganjurkan untuk berobat. Oke. Ini kan dia ke PT. Ibaratnya PT itu kan yang mengarahkan aja kan ibaratnya kan. Betul. Oke. Terus berapa kali frekuensi sebaiknya kita ketemu sama financial planner? Gila, lo sudah sefrekuensi sama gue. Berapa kali Bang? Siap. Sebenarnya sih nggak ada patokan khusus ya. Sekarang nih gue contoh misalnya sekarang sebagai karyawan, terus udah sama financial planner udah dihitungin yang baiknya apa. Ya udah. Terus ketika gue naik gaji atau mungkin gue naik jabatan dari manajer misalkan, nggak ada salahnya kita konsultasi lagi. Kenapa begitu? Karena kan pasti tujuan kita akan berubah, bukan berubah seperti apa, tapi angkanya pasti akan ada penyesuaian di situ. Oke. Kebutuhannya juga berbeda nantinya. Kadang tuh suka soto itu Nick.
Kenapa bang? Oh, gue udah berhasil nih memanage gaji supervisor. Naik ke manajer, supervisor aja bisa. Anda salah. Tapi gue berasa juga sih. Gue juga berasa masalahnya. Jadi kalau pendapatan kita naik, pengeluaran kita bisa naik. Padahal di semua buku S2, CFA, CFP dilarang menaikkan pengeluaran ya. Betul, padahal maksudnya kita waktu dulu masih level analis gitu kan Iya, kita berpikir, oh nanti kalau gue jadi manajer, gaya hidup gue gak berubah kok. Itu bullshit sih. Bullshit, sebenarnya. fucking bullshit. Tapi sorry bang, gue lebih ke arah, ada gak klien lo yang sebulan sekali atau setahun 2 kali atau 3 kali ke lo sekarang? Biasanya sih semesteran ya. Oke, semesteran ya. Oke, jadi lebih ya ke arah next semester gue mau goals ini. Nah dia hire lo lagi gitu. Biasanya gue sebagai financial planner nanyain misalkan kayak dana darurat udah nyampe belum, udah beli asuransinya yang sesuai dengan yang advice kemarin belum, terus investasinya bagaimana perkembangannya. Nah kalau kayak investasi itu apa peran dari financial planner apa kalau terkait investasi? Oke, kalau dari investasi, kalau gue biasanya kita tentuin dulu tujuannya kemana. Jadi kalau gue ngomongnya investasi itu kayak kendaraan. Jadi kendaraan disesuaikan dengan tujuannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk jangka panjang, lo bisa ke saham, ke reksadana saham seperti itu. Terus kalau jangka tapi lo tidak mengarahkan dia saham beli apa? Saham gitu. apa gitu gue nggak boleh. Oh lo nggak Oh boleh. nggak boleh. Oke. Atau reksadana saham merek apa juga gue nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau tadi rate-nya 1 juta atau 2 juta atau 3 juta per semester kita bayar, worth it loh. Betul. Kalau gue pikir-pikir ya, maksudnya dengan gaji taruhlah 10 juta atau enggak gaji 5 juta aja nih ya, lo cicil aja berarti lo cepet lah. Ibaratnya iya benar. Sebulan 6 bulan lo bisa ketemu dia atau enggak 10 bulan bisa ketemu dia kan. Iya. Jadi pemikirannya dirubah nih, jangan dibayanginnya bayarnya di 1 juta di depan. Jangan, gitu. Jadi lo ya cicil kalau aja. misalnya kita planningnya mau ketemu setahun sekali ya udah setiap bulan kita cicil 100.000 kita bikin kayak pocket lah ya atau tabungan, nanti pas ketemu juga nggak usah nggak berat bebannya gitu. Beban. Ya soalnya anak muda sekarang 1 juta di Hollywood di tempat bar juga habis kayaknya, nyaris kesebut. Ya kan maksud gue lo ngabisin healing tadi ya. Lo healingnya tadi buat nanti di masa depan lo bisa healing atau happy atau lo ya mau dari sekarang udah sakit-sakitan gitu loh. Karena betul. Gue ngeliat banyak yang telat sih, termasuk gue juga telat sih menyadari keuangan ini nih kayak. Karena kalau udah tahu dari awal, buset deh. Kalau terkait ini misalnya layanan ya, ada nggak sih layanan yang basic, habis itu yang lebih tinggi tingkatannya levelnya gitu, ada nggak offeringnya atau sebenarnya semua tuh sama sebenarnya offeringnya? Sebenarnya ya balik lagi ke tujuannya siapa namanya calon ini kita ya, konsultan klien kita kayak gitu. Jadi misalkan kayak contoh misalkan mau ketika misalnya masih masih single misalkan, gue pengen nyiapin dana untuk pernikahan, gimana caranya? Ada kita konsultasi aja dulu, ngobrol dulu bagaimana. Kadang-kadang kan gitu takutnya kan kaget gitu dia lihat angkanya. Terus kemudian kalau udah menikah punya anak misalkan ya tadi biasanya kita ngomongin pendidikan. Atau enggak misalkan pengen punya bisnis, misalkan nyiapin dana untuk bisnis misalkan. Atau enggak sampai kita yang baru-baru kerja ini kita udah nyiapin dana pensiun. Ada yang mikir gitu. Penting banget karena kalau biasanya gue nemuin beberapa rekan-rekan senior kita ya gitu, mereka 5 tahun baru ngobrol kok dia dapat fasilitas dari kantornya ya. Mereka sebelum pensiun itu, mereka 5 tahun sebelumnya tuh dikasih kayak bekal ya untuk sebelum pensiun itu seperti apa. Mereka ngomongin telat ya gitu. Mereka rata-rata ngomongnya kok telat ya ngasihnya. Iya, sangat common di negara kita. Tapi itu sebenarnya menurut gue ya, itu kan udah di era yang X atau yang Y lah, ya kan. Di era-era itu ya memang belum sebesar ini informasinya. Tapi sebenarnya kan gak ada kata telat. Sebenarnya gak ada kata telat. Yang penting kan dia mengeksekusinya kan. Betul. Nah tapi yang ku penasaran, kalau dia buka tabungannya ke lo atau dia buka sahamnya ke lo, boleh gak di secara etiknya? Gak boleh. Oh gak boleh? Gak Lo akan nolak gitu? Iya. Oh. Jadi memang kita sebagai konsultan CFP, Certified Financial Planner ini nggak boleh mengelola keuangan untuk investasi ya. Jadi kalau dia, ini lo tabungan gue, lo nolak? Enggak. Nah kalau misalnya ada orang yang memang gue nggak bisa gitu loh, walaupun lo kasih tahu gue nggak bisa gitu. Nah itu lo ngarahinnya gimana kalau untuk ngelola keuangan? Ya pasti akan gue arahin misalkan ke orang-orang yang sudah punya sertifikat yang memang punya hak untuk mengelola keuangan, sekuritas WMI, ya. WMI, WPPE misalkan kayak gitu-gitu. Apa tadi namanya? WPPE. Itu tuh panjangan apa tuh? Wakil penjual apa namanya? Kayak untuk reksadana ya kalau nggak salah. Ada yang kayak legit ada. Oke. Jadi
lo nggak, ya berarti dia kalau ngasih buku tabungannya, ngasih apa sahamnya, lo nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Berarti ini juga buat teman-teman kalau misalnya datang ke financial planner, terus tiba-tiba lu diarahkan, nah berarti itu udah ada indikasi, itu udah nggak bener tuh berarti bang. Iya, tapi ini balik lagi ke lo nya lagi percaya atau enggak kan? Iya dong, ini kan balik lagi ke pendengar kan. Iya, ya kan? iya. Cuman bedanya kan kalau PT kan datang nih, misalnya badannya segempal gua nih. Pas lo harusnya begini. Pas datang ke PT lagi 6 bulan kelihatan dong. Iya dong, lo gimana caranya ngelihat ke klien lo yang udah dari yang misalnya semester 1 nih udah ke lo. Terus semester 2 datang udah ngejalanin, lo bisa ngeliatnya gimana? Ya gue tanya aja dulu, interview dulu aja, ngobrol aja santai. Kita kita tanya, gimana tadi dana daruratnya udah misalkan 3 kali, 6 kali atau 12 kali tergantung ininya. Udah belum? Angkanya udah capai belum? Oh misalkan belum, kenapa? Alasannya. Kalau udah, oh bagus dong. Boleh dong bagi tipsnya, misalkan dia, oh gue begini, oh gue begitu misalkan. Terus udah punya apa lagi? Asuransi. Asuransinya lo belinya yang kayak gimana? Udah sesuai belum? Kayak gitu-gitu sih. Dan kadang-kadang ada yang ngebohong gak sih ke lo? Bisa jadi. Bisa jadi aja nggak apa-apa kan, itu kan kembali ke mereka. Klien, iya. Sama lah kayak kita juga kalau ke PT misalkan badannya kayak gue, mungkin gue lebih slim tapi sebenarnya perut gue kemana-mana sebenarnya aslinya kayak gitu. Ya gue aja bisa bohong kan sebenarnya. Betul. Gue kadang-kadang cheating misalkan, nggak apa. Ya balik lagi harus terbuka dan jujur sih bang. Maksudnya ya buat apa lu bayar 1 juta lu bohong sama diri lu sendiri. Gengsi lah. Anak zaman sekarang gengsi lah bro. Cuman ini balik lagi ke ini ya, masing-masing personal ketika udah membeli jasa financial planner ya nih. Iya betul. Harus dengan jujur dan goalsnya jelas ya mereka ya. Dan menariknya gini, kita kalau ngomongin keuangan tuh kadang-kadang lebih tabu daripada ngomongin yang hal-hal yang dewasa lah. Ya iyalah. Iyalah, kan apalagi di depan umum kan gitu nggak enak betul, ya pastinya. Makanya kita kadang-kadang suka bukan suka ya, kita menyediakan tempat kita di kantor kita yang lebih private lah ya. Private. Jadi kita ngobrol tentang keuangan pun juga aman, juga kita juga secara dari depannya pun juga ini confidential lah pastinya. Oh jadi embarkasinya lu jelasin term and conditioner. Betul. Tapi itu boleh direkam nggak? Direkam ya, kalau misalkan kliennya mau rekam ya silahkan. Oh karena lu bener-bener sesuai etika CFP Betul, lo ya. betul. Itu bagus juga tuh. Ya boleh lah bang, nih coba kita sekali-sekali. Tapi lu pernah nggak pakai jasa financial planner? Jujur gue baru tahu. Karena kalau gue ngelihat di beberapa website ini kayak nilainya cukup mahal. Tapi gue pas hari ini dijelasin worth it kalau gue pikir-pikir. Bener-bener, apalagi kalau udah mulai agak kusut nih bang. Iya gak? Karena di mereka rata-rata ya yang gue baca, dia ngejelasin kayak Bang Irsyad. Lu gak usah sebulan sekali. Ya kalau gue irit gitu misalnya sebulan 1,2 juta gue dapet, gue bisa dapet yang sejam atau enggak yang biasa-biasa aja ya kan. Cukup gitu loh. Dan kadang-kadang sotoy sih. Gue harus lay down nih. Betul. Maksudnya harus melepas ego lah. Maksudnya emang kita dalam hal ini kayak pasien lah. Maksudnya dokternya juga nggak bisa ngasih lu obat kalau lu nggak terbuka. Lu gejala lu apa, perasaan lu gimana gitu kan. Kamu baik-baik saja keuangan? Baik dok. Terus kamu ngapain kesini? Saya punya masalah dok. Ngapain kalau gitu? Tapi Bang Irsyad, gue cukup terbuka nih terkait financial planner. Cuman kalau bedanya nih antara klien lah ya, rata-rata cowok atau cewek lebih gampang mengungkapkan keluh kesahnya atas keuangannya? Sama aja sih ya. Sama aja. Jadi nggak ada yang yang terbuka lebih yang ke perempuan atau yang lebih ke pria, enggak sih. Ada yang baper nggak sih? Banyak. Bapernya tuh kayak aduh kok nggak works ya buat aku ya gitu ya. Jadi gini, misalkan kayak tadi, karena dia kan ngerasa harus tanda kutip kebuka semua ya untuk ngomongin keuangan gitu. Dia ngerasa telanjang di depan konsultannya gitu. Dia akhirnya kayak kayak takut untuk ya tadi karena ngerasa telanjang, jadi akhirnya kayak takut untuk mengungkapkan yang aslinya kayak gitu. Karena yang paling tabu menurut gue dari keuangan itu adalah hutang. Nah itu juga. Kalau menurut gue kalau lo ngomongin goals bisa lo karang segala macam. Tapi yang paling tabu untuk keuangan menurut gue ya hutang nih. Hutang kredit card, hutang pay letter, hutang yang lain-lain itu tuh tabu banget menurut gue. Dan untuk menggali itu gimana bang? Karena kan kalau lo ngomongin pemasukan kan tinggal ngecap. Betul. Ya gue punya sampingan bla 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 bla. Tapi pas lo ngomongin pengeluaran lo kayak nggak mungkin ini doang. Lo gimana sebagai financial planner menggali itu dan biar mereka bisa mengungkapkannya dengan nyaman gitu loh menurut gue. Oke, kalau misalnya ini kalau ngeceknya adalah dia biasanya gue nabung kok misalkan kayak gitu. Tapi dia
dia pengeluaran untuk nabungnya nggak ada, tapi kok ini bisa ada angka di matematikanya nggak bohong. Jadi ada sesuatu yang ini kok ada janggal yang miss ya. Iya, Itu kan kelihatan ya di Excel gitu misalkan. Sama kalau kayak hobi gimana ya? Maksudnya kan ada kalau terutama cowok mungkin ya, ada Ya. hobi-hobi yang Mobil, mainan. lumayan lah spendingnya. Biasanya saran dari financial planner seperti apa sih untuk hobi ini? Justru boleh banget. Jadi memang kita kalau punya hobi ya memang kita harus punya ya pastinya. Nah, itu harus yang gampangnya itu ya pasti kita harus punya budgetnya. Nah, kalau bisa biasanya kadang-kadang kalau cowok kan biasanya hobinya kan yang lumayan ya harganya ya misalkan. Enak aja, cewek juga mahal, Bos. Oh ya istrinya juga sama ya. Mahal, diem aja. Kalau istri bukan hobi, kebutuhan dasar. Check outin dong Shopee aku, nangis loh check outin tuh. Gimana Bang? Oke, jadi memang kita harus pertama kali emang tentunya pasti punya budgetnya. Nah, Ya. itu kalau bisa hobi kita itu yang bisa juga menghasilkan. Wah, got it. Ya pasti misalnya kayak gue suka fotografi, fotografer, gue kameranya wah yang mahal-mahal misalkan. Ya udah, kenapa nggak gue lakuin itu juga di side hustle gue misalkan. Oke. Menghasilkan juga, Make jadi sense. penghasilan dari hobi gue bisa nutupin juga tuh untuk hobi kayak gitu. Tapi teman-teman di Rekadana ini ya udah berapa tahun sih Bang ini Rekadana ini? Ini dari tahun 2019-2020. Wah, di saat-saat genting tuh. Sangat penting ya. Berarti banyak Gila yang ya, udah konsultasi pasti. study case lo. Sorry, kalau boleh tahu jumlah klien udah berapa kira-kira? Kenapa? Jumlah klien lo total udah berapa? 100, 200, 1000? Enggak, belum sebanyak itu ya, tapi memang kita banyak ke perusahaan karena memang kita tadinya memang untuk B2B ya, untuk persiapan teman-teman kita yang mungkin ada yang mau pensiun, ada yang mungkin untuk generasi muda yang mau mempersiapkan keluarga mudanya misalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita lagi memang mau ke arah yang personal, B2C ya? B2C-nya seperti itu. Nih, Itu, Bang. yang menarik nih tadi nih. Kata Kenapa? dia, yang pensiun. Menurut lo, misal usia bapak ini udah di angka 55. Siap. Baru ketemu lo. Apa yang lo sarankan pertama kali ke dia? Atau tapi nggak boleh buka ini ya. Jangan Maksudnya, apa kecenderungannya aja gitu loh. Kecenderungannya aja. orang gimana Kecenderungan sih? dia berharap apa sih sebenarnya sih? Usia 55 udah mau pensiun nih, besok pensiun, baru ketemu lo. Orang yang mau pensiun tuh biasanya kaget karena dia akan berpikirnya gue kalau nanti pensiun nggak ada penghasilan, biasanya itu. Dan dia biasanya akan panik atau bingung uang pensiunnya dia itu akan dipakai untuk apa, untuk menggantikan penghasilannya dia. Oh, Biasanya itu. Terus itu rentan banget cepet hilang dalam arti bisa ketipu macam-macam, Ya, banyak. investasi bodong, Betul. ada yang ngajakin Ternak temennya lele. bisnis dibawa kabur. Ini true story banget karena Ya wirausaha itu kan bukan langsung jadi, tapi kan butuh proses kan. Betul. Nah, jadi karena gini nih, gue siapa tahu pendengar kita ada yang usianya juga udah mau pensiun atau nggak pensiun dini kan. Betul. Nah, jadi jangan malu juga dong ketemu financial planner. Betul. Karena dia pasti bisa memberikan saran ya. Betul. Bagaimana tidak kehilangan uang secara konyol. Gitu ya Bang ya. Betul banget. Oke. Jadi untuk bapak-bapak di sana, bukan saya menyindir bapak-bapak, saya mohon maaf. Ya cuman daripada ketemu teman ya kan, dengar cerita yang bagus-bagus doang ya kan. Iya. Nyisihin 1 juta atau 2,5 juta dari dana pensiun is worth it ya kan? Banget. Iya, buat bantu dikelola Seperti juga. itu. Maksudnya minimal untuk planningnya kan Bang. Gitu. Yes. Kan bisa miliaran, bisa ratusan juta. Oh, Sudah mulai siap. menyasar. Tapi bapak-bapak bener sih, gue juga lebih enak daripada lo di seminar, iya kan? Lo nangkepnya kan cuman beramai-ramai gitu kan, so Iya, tau, iya. lo nangkep gak seminar ini? Nangkep kok, nangkep. Nggak bisa so, iya dong. personalize kan, jadi nggak bisa nanya-nanya. Ini bisa personal kan bang ya? Banget. Bukan bergu kan nanti ketemu lo kan? Biar irit kita gocek 500 gimana? Gak Betul gitu juga kan? sih. Iya personal banget. Personal kan? Personal banget. Personal banget kan? Dan ini bisa terbuka sampai usia berapapun ya bang ya? Banget. Jadi bisa terbuka untuk usia berapapun. Jadi yang startnya dari yang sudah berpenghasilan pastinya ya, sampai yang ya mau pensiun mau silahkan. Oke, dan gak ada kata telat ya untuk berkonsultasi. Monggo silahkan. Oke, kalau misalnya mungkin terakhir dari gue ya, ada hal-hal yang pengen lo sampaikan ke pendengar podcast Kotak Masuk terkait dengan financial planner gitu maksudnya. Oke. Financial planner itu ya tadi balik lagi jasanya tuh seperti kayak PT ya. Kayak PT jadi untuk melihat step-step lo tuh sehat apa enggak nih ke depannya, lo konsumsinya sehat apa enggak kayak gitu. Jangan berpikir, oh gue datang ke financial planner ini, gue pengen kaya, oh kok gue gak kaya ya, kenapa ya? Ya bisa jadi karena bukan tujuan kaya ya, lebih ke arah kita, kalau kita ngomong ke PT itu kayak, oh harusnya lo makan yang sehat, oh lo
angkat bebannya yang sesuai stepnya dulu nih, jangan langsung 100 kilo gitu misalkan. Ada step-stepnya memang kita juga ada. Dan setiap itu juga personal banget, jadi kita bisa kasih beban-beban tanda kutip ya, atau training-training yang sesuai dengan lo banget. Oke. Kayaknya dia harus diundang di sebuah perusahaan di daerah sana ya nih kayak. Iya, tapi fungsi financial planner sih penting banget lah Bang. Iya, dan di saat sekarang kita nggak usah takut menurut gua, dan nggak usah malu. Karena ini kan lo bener-bener face to face, gak akan diumumin di koran besok pagi bahwa lo ke financial planner. Iya dong. Betul. Dan lo menurut gua akan respect sama orang yang Ses, gue baru dari financial planner. Gue malah respect dan gua akan ikut juga gitu loh. Iya. Karena lo akhirnya mengalahkan ego lo dan menuju ke goals ibaratnya keluarga ya. Betul. Atau enggak ke personal goals yang lebih besar sih. Betul. Gila ya. Coba dari episode 1. Oh iya. Ya makanya kan lebih baik terlebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Betul Pak Niko, emang dia punya teman-teman luar biasa. Bang Irsyad, thank you banget. Thank you ya Thank you Irsyad ya. Bang Niko, Bang Moses. Jangan kapok ya. Aman. Kita pasti ada episode asuransi kedua nih kayaknya. Siap. Kurang kayak yang kemarin ya. Sama jangan sampai ada kliennya datang. Tapi kan itu kan private, nggak boleh diumumin. Betul. Ya, dan itu tadi semua itu kan hanya cerita dan saran aja dari kita, hanya sebuah opini ya. Bang Irsyad boleh di-mention lagi Instagramnya Bang Irsyad pribadi juga boleh kalau misalnya Bang Irsyad pribadi. Oke, untuk Rekadana Instagramnya adalah di @rekadana_com. Kemudian websitenya kita di www.rekadana.com. Terus juga bisa intip-intip juga di @irsyadwm. Dan sorry kalau untuk masalah biaya-biaya ada di rekadana.com ya? Iya, bisa email dulu, tanya-tanya dulu, bahasnya mau apa gitu. Nanti kita bisa diskusiin, baru kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol dulu aja, nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan konyol deh. Lu ada grup WA-nya nggak sih antara klien? ada yang, Pak, saya cuma mau nanya by WA, bayar nggak sih? Ada gitu nggak sih, Bang Irsyad? Kalau grup WA khusus sih kita nggak ada ya. Nggak ada. Tapi ada yang customer WA lu langsung nggak? Ada ya? Ada. Wah baik loh, ini baik loh. Jadi thank you Bang Irsyad. Siap. Salam buat teman-teman di Rekadana ya. Siap, Nanti siap, boleh-boleh kita main lah. Siap, ya kan? siap. Ya kita mampir lah kapan-kapan ya. Siap. Oke. Thank you Bang Irsyad. Thank you Bang Niko. Irsyad. Thank you Bang Moses. See Sampai you. ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Ciao.